Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas. Kali ini konten saya kali ini menjawab pertanyaan seorang teman. Nah, saya terima kasih ini sudah mulai ada interaksi ya. Agar saya membahas tentang musik ya. Karena dia mendapat masukan atau apa dari berbagai kalangan bahwa musik itu haram ya, mungkin dalam Islam ya musik itu haram, tidak boleh mendengarkan musik. Dan ini dipraktekkan di negara seperti di Iran ya, yang sangat eksklusif yang mengharamkan musik, dan beberapa orang berkeyakinan terhadap hal itu. Nah, sebetulnya bukan hanya musik ya, saya ingin memperluas ya permasalahan ini menjadi hal yang lebih banyak lagi. Saya ingat dulu sekitar tahun 80-an ada gerakan pemurnian agama ya, dalam hal ini Islam ya. Kemudian pada saat itu saya ingat saya juga pernah ikut ada PNDI namanya, pengkajian nilai-nilai dasar Islam ya. Dan setelah itu muncullah ya seperti di brainwash gitu ya. Islam itu harus seperti ini, harus pakai jilbab. Muncullah jilbab di mana-mana waktu itu. Saya tidak antipati terhadap hal itu ya. Saya juga tidak antipati terhadap orang yang anti musik ya. Silakan, saya ingin membahas ini dalam perspektif yang luas ya. Jadi bukan hanya soal musik, juga soal waktu itu saya ingat betul kita juga jadi takut, ada rasa ketakutan jangan-jangan ini salah dan sebagainya, karena banyak ustadz yang ngomong nggak boleh ada patung, nggak boleh ada di rumah itu, karena patung itu nanti akan ditempeli jin, nggak boleh ada gambar-gambar manusia. Harus itu, saya ingat ibu saya membungkusi patungnya disimpan. Ada ketakutan seperti itu ya, ada. Saya ingin membahas hal itu. Jadi sebetulnya seperti apa menurut saya ya, dengan semangat, bukan antipati ya, semangat gunakan akal sehat, semangat gunakan dalil-dalil juga ya, Al-Quran juga ya, untuk mengkaji hal itu. Jadi aliran arus untuk memurnikan Islam itu katanya itu dari Timur Tengah, kayak Saudi Arabia ya, keluarga Saud itu yang katanya juga dengan modal yang besar-besaran gitu ya, untuk mempengaruhi masyarakat luas untuk hidup secara saya tidak ingin menyatakannya sempit ya, tapi ketakutan terhadap pengaruh-pengaruh yang di luar Islam. Saya ingin mengatakan hal yang positif saja, niatnya itu seperti itu sebenarnya. Ketakutan pada nilai-nilai yang bisa mengotori agama ya, keyakinan kita. Itu nilai positifnya ya, yang perlu kita. Oleh karena itu saya tidak antipati, dan bukan hanya di masyarakat Islam ya. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton film Witness ya, yang aktornya tuh Harrison Ford ya. Di situ diceritakan bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat Amish di Jerman ya, yang sangat eksklusif, yang sangat memelihara tradisi ya, tidak boleh ada musik, tidak ada televisi, tapi mereka hidup rukun ya, damai ya, bergotong royong, memelihara tradisinya itu harus kita hargai juga itu ya. Kalau di Jawa itu masyarakat Samin, tetapi ini untuk supaya kita jangan terdikotomi ya, ini atau itu ya. Hidup itu harus komplit ya. Hidup itu sebaiknya kita memiliki perspektif yang
dikotomis ini menjadi suatu yang sinergis. Dalam hal ini yang lebih tepat istilahnya tuh eksklusif dan inklusif. Kalau yang seperti itu tadi ada pemikiran eksklusif ya sepertinya sempit ya, hanya ini nggak boleh yang lain. Kalau nggak dicontohkan Nabi ya nggak boleh. Semua harus ada contohnya. Ya kalau nggak ada contoh, nggak dicontohkan ya itu bid'ah. Bunga bank misalnya, ini kan banyak sekali ya, orang terpengaruh ini kemudian keluar ketika kerja bank, dia merasa bunga itu haram, sehingga saya bekerja di tempat yang mengharap yang haram, maka saya keluar dan dia cari tempat lain untuk bekerja lain. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya di satu sisi disayangkan, tapi di sisi lain ya kalau memang punya keyakinan seperti ya hak Anda ya, silahkan saja. Nah, saya ingin untuk teman-teman yang mencari ya saya ingin memberikan perspektif yang lebih luas ya. Saya ingin mengatakan bahwa agama atau Islam itu memudahkan dan luas, bukan sempit. Tapi kalau kita mau Islam itu sempit sebagai suatu pilihan hidup kita, ya mampu, karena merasa itu kita akan selamat. Tapi kalau menurut pendapat saya, Islam itu sangat luas, ya. Sangat luas. Kembali kepada musik. Apakah musik itu haram? Saya bilang tidak. Ya, saya juga punya alasan ya. Bahkan saya sangat terinspirasi spiritualitas kita. Spiritualitas saya ya, terbangun dengan musik. Justru terbangun dengan musik. Ya, musik itu bisa mengantarkan kita pada kesadaran, pada kecintaan, pada keindahan. Tuhan itu mencintai yang indah. Ya, dalam sejarah nabi-nabi, Nabi Daud itu musisi. Nabi Daud itu memainkan suling. Ya. Dia menghibur para pembesar waktu itu dengan suling ya, masyarakat luas. Jadi itu aja sudah menjadi bukti bahwa musik itu tidak haram, bahkan bisa mengantarkan kita kepada spiritualitas. Asal digunakan dengan benar. Nah, memang ada yang haram. Apa yang haram ya? Mungkin musik-musik yang mendorong kita untuk lupa diri, ya. Untuk lupa diri, untuk ekstase, untuk dan sebagainya. Tapi musik-musik yang indah, musik-musik yang mengantarkan kita kepada keilahian ya, spiritualitas itu menurut saya sih baik. Bahkan saya sering mendengar musik-musik gereja. Saya tidak membatasi diri. Itu sebagai memperkaya rohani, ya, memperkaya rohani kita. Jadi kesimpulannya, hiduplah kita dengan cara bahwa agama itu luas, ya, jangan dipersempit, tetapi kita juga jangan membenci pihak-pihak yang memang ingin aman, ya, ingin aman di zona aman dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang baku seperti itu. Kita tidak boleh, itu hak, ya, itu jangan didikotomikan. Jangan, ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Kalau saya inklusif, saya menerima semua bahwa Islam itu luas, ya, terbuka, ya. Termasuk kita menerima yang eksklusif itu tadi sebagai konsekuensi dari eksklusivitas saya. Jadi mungkin ini bisa menambah perspektif kita, wawasan kita. Hidup itu supaya kita tidak hidup dengan penuh ketakutan. Agama itu luas, ya. Agama itu tergantung pada niat kita. Sepanjang kita mempunyai niat untuk berbuat baik, nggak usah terlalu takut, ya, khawatir dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.